Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Oktantri, NIM 211F10044. Di sini saya akan mendeskripsikan film Tear Zaman Par, di mana tokoh utamanya menyadap disleksia. Sebelum ke film, saya akan menjelaskan apa itu disleksia. Disleksia adalah salah satu jenis gangguan belajar yang membuat anak kesulitan untuk membaca, menulis, mengeja, atau berbicara dengan jelas. Akibat gangguan belajar ini bisa mengakibatkan masalah dalam memahami kosakata, kalimat, membaca, memahami bahan bacaan. Contohnya saat ini membaca, indera penglihatan atau mengirimkan syaraf ke gambar atau huruf yang mereka lihat dengan ke sistem paraf pusat, yaitu otak. Kemudian otak akan menghubungkan huruf atau gambaran dan urutan yang benar hingga terbentuk menjadi kata, kalimat, paragraf yang dapat dibaca. Namun anak dengan disleksia mengalami kesulitan untuk mencocokkan huruf dan gambar tersebut. Maka dari itu, hal ini akan membuat ia sulit mempelajari hal selanjutnya. Walaupun menyebabkan gangguan belajar, kondisi ini nyatanya sama sekali tidak mempengaruhi atau terhubung dengan tingkat kecerdasan anak. Seberapa umum kondisi disleksia? Disleksia paling banyak terjadi pada anak-anak atau pada remaja hingga orang dewasa yang baru terdeteksi mengalaminya. Gangguan belajar ini akan muncul seumur hidup dan tidak bisa disembuhkan. Meski begitu, disleksia bisa dikelola. Untuk itu, tidak ada kata terlambat bagi penyadap masalah pelajar yang satu ini untuk meningkatkan perkembangan bahasa anak. Tanda-tanda dan gejala disleksia. Gangguan baca tulis ini bisanya akan sulit dikenal apabila belum dimulai sekolah. Akan tetapi sebenarnya ada berbagai penunjukan awal yang bisa orang tua sadari. Berikut beberapa tanda dan gejala disleksia berdasarkan tahap usianya. Ciri-ciri disleksia pada umumnya: usia persekolahan. Anak usia persekolahan yang mengalami disleksia biasanya mengalami gejala seperti anak terlambat berbicara, lambat dalam mempelajari kata-kata baru, kesulitan untuk membentuk kata dan benar, misalnya terbalik-balik atau sulit memahami yang mirip, kesulitan untuk mengingat huruf dan warna. Nah, di sini saya akan mendeskripsikan sinopsis dari film Tear Zaman Par. Tear Zaman Par seperti bintang-bintang di bumi adalah sebuah film drama India tahun 2007 yang diproduksi oleh disutradarai oleh Amir Khan. Disutradari oleh Amir Khan. Film ini mengeksplorasi kehidupan dan imajinasi Ishak, anak disleksia berusia 8 tahun. Meski dia unggul dalam seni, tetapi kinerja akademisnya sangat parah sehingga orang tuanya untuk mengirimkannya ke sebuah sekolah asrama. Dari sekian guru yang mengajar Ishak, tidak ada satupun yang menyadari bahwa anak ini mempunyai kelainan dalam belajar. Seorang guru seni rupa yang masih honor melihat dan menyadari bahwa anak ini adalah penderita disleksia. Bagi guru
disklesia. Bagi para guru lain, Ishak hanyalah anak bandel, malas, dan bodoh. Isna nang diskor Awasti tidak suka sekolah dan gagal setiap tes ujian. Ia menemukan semua mata pelajaran yang sulit karena ketidakmampuannya. Ia diremehkan dan dimarahi oleh guru dan teman kelasnya. Namun dunia internal imajinasi Ishak penuh dengan keajaiban yang dia tidak memiliki oleh anak-anak lain. Imajinasi begitu hidup dan warna. Tempat-tempat magis yang penuh warna-warna. Dunia imajinasi yang imajinatif dan beda-beda ajaib yang tak ditemukan di dunia nyata. Sebenarnya ia adalah seorang calon seniman yang berbakat. Namun sayangnya tidak ada satu orang pun yang melihat itu, termasuk kedua orang tuanya. Ayah Ishak adalah seorang eksekutif yang sukses dalam karirnya. Ia mengharapkan anak-anaknya menjadi anak yang sukses seperti dirinya. Ibu Ishak bernama Maya Swati. Ia seorang perempuan yang meninggalkan karirnya demi mengurusi keluarganya, khususnya kedua buah Maya sering merasa frustasi karena ketidakmampuannya untuk mendidik anaknya. Ishak kata kakak Ishak, Yohan adalah seorang murid teladan dan juga atlet tenis yang mengerti Ishak. Setelah menerima laporan akademik semester pertama di kelas 3 SD yang sangat buruk, orang tua Ishak mengirimkan ke sebuah sekolah asrama dengan harapan agar anak ini bisa lebih disiplin dan fokus dalam belajar serta tidak malas atau bandel lagi. Di sekolah asrama tersebut, Ishak tenggelam ke dalam ketakutan dan ekspresi karena jauh dari keluarga, tidak punya teman, dan takut menghadapi sekolah yang disiplin dan tanpa ampun. Namun ada salah satu anak pertama Rajan Domaran, seorang anak cacat fisik atau memakai kursi roda, yang mau berteman dengan Ishak karena kesepian dan depresinya yang rendah. Dia bahkan memikirkan untuk bunuh diri dengan terjun dari balkon. Sampai akhirnya ada orang guru yang bernama Ram Snaker. Guru menemukan hal yang berbeda dari Ishan dengan kesadaran atau kerja keras tanpa putus asa. Pak guru muda ini mendampingi Ishan. Bapak Ram Snaker melatih Ishak sedikit demi sedikit untuk membaca, menulis, melukis, dan juga menghitung dengan cara naik turun tangga hingga akhirnya Inhan bisa memahami pelajaran dan menjadi seperti layaknya anak lain. Akhirnya setelah lomba berselang cukup lama, Ishan datang untuk mengikuti perlombaan tersebut. Ishan melukis dengan imajinasi yang tinggi. Semua imajinasinya ia tuangkan dalam karyanya sehingga hasil nampak hidup dan berwarna.
Tibalah imajinasinya yang tinggi. Tibalah saatnya para juri menilai karya para peserta lomba. Ada 2 karya terbaik dalam lomba itu, yaitu karya Ram dan lukisan Ishan. Dengan berbagai pertimbangan, para juri akhirnya memutuskan karya Ishanlah yang terbaik. Pembagian rapot kenaikan pun tiba. Para orang tua datang untuk menerima hasil laporan belajar anak-anaknya, dan ia juga sekalian menjemput mereka untuk berlibur. Demikian pula orang tua Ishan pun datang menjemputnya. Betapa kagetnya kedua orang tuanya karena nilai Ishan baik. Kalah membanggakannya karena lukisan Ishak menjadi sampul belakang buku tahunan sekolah. Sementara wajah Ishan atau lukisan karya Ramsnankar Ningkum menjadi sampul depan. Sekian presentasi dari saya.